Monev Podcast by Monev Studio. Halo semuanya, selamat datang di Monev Podcast by Monev Studio. Ini adalah episode pertama dari Monev Podcast. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai apa itu monitoring dan evaluation. Oke, saat ini saya sedang bersama dengan seorang profesional evaluator, yaitu Mbak Umi Hani. Beliau adalah founder dari Monev Studio, sebuah startup yang mempromosikan tentang sustainable development, literasi evaluasi, dan inklusivitas. Oke, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita sapa Mbak Umi Hani. Halo Mbak Umi. Halo Nailul, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mbak Umi gimana, sehat? Sip, sama. Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana nih aktivitasnya selama pandemi? Lancar Mbak? Alhamdulillah lancar juga. Kebetulan kita lagi banyak kegiatan evaluasi yang lagi running. Ada 4 kegiatan evaluasi. 2 sedang proses finalisasi dan revisi ya. Jadi 2 lagi tahap akhir dan 1 kegiatan evaluasi baru masuk. Terus kemudian kita juga lagi persiapkan kegiatan penjangkauan untuk perkenalan Monev Studio ke khalayak yang lebih luas di Indonesia gitu. Wah, luar biasa sekali ya, di tengah pandemi masih bisa produktif. Oke, tapi kita tidak akan membahas mengenai Monev Studio, jadi sekali lagi kita akan membahas mengenai monitoring dan evaluation. Jadi kita diskusi santai aja Mbak ya. Siap. Soalnya ini kayaknya agak berat nih pembahasannya, jadi takutnya nanti pemirsa malah ngantuk, bosan dan seterusnya. Jadi kita santai aja nih, kayak gaya-gaya ngopi di warung kopi gitu. Topik kita apa nih hari ini? Diskusinya. Topik kita diskusinya tentang monitoring dan evaluation, Mbak. Jadi kita breakdown tentang apa itu monitoring, tentang apa itu evaluasi, semuanya yang ada di dalamnya, tentang pentingnya, peran pentingnya dan seterusnya. Jadi nanti kita akan kupas satu persatu dari definisi dulu, biar pemirsa di rumah ini tahu gitu loh, gambaran ternyata monitoring itu seperti ini, evaluasi itu seperti ini. Oke, bisa banget. Siap? Oke, siap Mbak ya. Oke, jadi pertama kita mulai dulu dari tentang apa sih itu monitoring dan evaluasi. Ini tolong Mbak Umi jelaskan secara sederhana gitu, yang bisa dipahami oleh kita-kita yang awam gitu tentang apa itu M&A. Oke, baik. Jadi saya akan cerita, saya bagi 2 ya. Jadi pertama by conception, terus yang kedua mungkin ilustrasi dalam contoh pemakaiannya gitu ya. Nah, jadi monitoring dan evaluasi secara konsepsi ini sebenarnya 2 hal yang berbeda ya. Jadi kalau secara konsepsi, monitoring itu adalah kegiatan pengamatan, observasi, mengumpulkan data, informasi secara terus-menerus, rutin gitu. Nah, sifatnya juga deskriptif. Jadi dia hanya menggambarkan situasi seperti itu. Sementara evaluasi ini juga agak berbeda. Jadi sebagai konsepsi, evaluasi itu ada aspek judgement-nya, memvalue, menilai. Terus kemudian dari sisi waktu, dia juga periodik, jadi temporer. Jadi agak berbeda dengan monitoring yang sifatnya rutin, terus-menerus. Evaluasi ini waktunya tertentu, seperti itu. Nah, kalau sudah cukup clear tentang perbedaan dari sisi konsepsi, tentang bagaimana penggunaannya, saya contohkan demikian. Misalnya kita kaitkan dengan bagaimana pemerintah mengendalikan kebijakan untuk penanganan pandemi COVID-19 ini. Nah, aktivitas kita bahas singgung sedikit pandemi Mbak ya. Ini ilustrasi aja, tapi kita nggak akan jauh. Gambaran aja kali ya. Jadi, siap. Bagaimana penerapan konsepsi monitoring dan evaluasi itu dalam praktek sehari-hari? Misalnya adalah contoh bagaimana pemerintah mengendalikan kebijakan pandemik
COVID-19 sekarang. Jadi monitoring itu dipakai untuk mengumpulkan data-data dan informasi terkait misalnya berapa banyak orang yang baru datang dari luar negeri selama 14 hari terakhir gitu. Jadi orang-orang yang mengumpulkan formulir-formulir tentang riwayat perjalanannya, ya kan, terus gejala-gejala yang dialami itu adalah bagian dari monitoring pengumpulan informasi karena itu rutin sifatnya. Jadi setiap kedatangan itu mereka mengisi secara terus-menerus. Meskipun kemudian misalnya pemerintah mengumpulkannya tiap seminggu misalnya, ya kan? Nah, sementara kalau evaluasi itu ada aspek penilaian. Jadi misalnya, 100 orang yang datang ke Indonesia, ada sekitar 10%-nya itu yang mengalami gejala-gejala, ada demam, ada flu, dan lain sebagainya yang mirip. Misalnya kalau ada checklist dari kriteria kemungkinan orang itu terindikasi COVID-19, itu ada checklistnya gitu. Oh, demam ada contreng gitu kan. Terus kemudian ada flu contreng. Terus kemudian ada tenggorokan sakit contreng ya kan. Nah, kemudian 10%-nya memenuhi checklist tersebut. Artinya dari proses analisa data yang dikumpulkan dari hasil monitoring itu kita merekomendasikan beberapa hal gitu kan. Jadi 10% ini perlu untuk diawasi lebih lanjut. Ya kan? Nah, pengawasannya seperti apa? Begitu. Kebijakannya bagaimana? Terus kemudian misalnya nih dari 10% ini dibagi lagi kategori usianya balita. Ada yang kategori usianya muda ya, di bawah 40 tahun. Terus kemudian ada yang kategori manula, ya kan? Nah, ini treatmentnya bagaimana dari 3 ini? Nah, dari sisi evaluasi ini kita bisa membantu pemerintah untuk dari proses analisis, kemudian proses penilaian dan justifikasi, kemudian kita bisa merekomendasikan kepada pemerintah berdasar hasil evaluasi yang kita lakukan tadi. Oh, pemerintah tolong kamu fokus ke kelompok yang rentan ini, manula dan balita, untuk penanganan secara khusus. Jadi balita dan manula misalnya di Wisma Atlet, terus kemudian kategori usia muda kemungkinan untuk sembuh itu sangat tinggi, ya kan? Dan kemungkinan untuk kritis itu rendah kayak gitu. Jadi alternatif lainnya mungkin bisa dalam self isolation seperti itu. Nah, ini sebagai ilustrasi aja, begitu. tapi tentu prakteknya memang lebih kompleks gitu ya. Ini sekedar gambaran umum aja bagaimana sih cara membedakan monitoring dan evaluasi. Gitu. Cara konsep sederhananya ini berjalannya, ini pertama monitoring dulu, kemudian evaluasi gitu Mbak ya? Tidak harus sih sequence gitu bersamaan. Ada yang sequence juga, cuman nggak harus karena cabang-cabang dari evaluasi itu kan banyak, ya kan? Jadi ada evaluasi yang dilaksanakan sebelum program berjalan, namanya ex ante. Ada yang saat dijalankan, namanya ongoing. Tapi ada saat program itu sudah selesai, namanya expose, gitu. Nah, terus kemudian cabang-cabang evaluasi nature pelaksanaan evaluasinya. Ada evaluasi yang sifatnya internal, ada yang sifatnya eksternal gitu. Jadi pada saat misalnya organisasi itu melakukan monitoring rutin, evaluasi independen yang eksternal itu bisa datang mengevaluasi gitu. Oh begitu ya Mbak. Jadi tidak melulu monitoring itu selalu lebih dulu daripada evaluasi. Jadi bisa berbarengan atau seperti yang Mbak Umi jelaskan tadi. Betul, nah, itu kan mengenai konsepsinya. Dalam hal ini tentang program evaluasi, apakah perlu juga yang namanya accountability sama learning? Ya, jadi accountability dan learning, akuntabilitas dan pembelajaran itu adalah
aspek penting dari Monef karena dia itu sebagai tujuan. Jadi apa sih sebenarnya tujuan dari Monef? Untuk menunjukkan bahwa program ini accountable terhadap misalnya penerima manfaat program, terhadap pembayar pajak, terhadap negara yang memberikan amanah terhadap pemerintah untuk memenuhi hajat hidup rakyat banyak misalnya. So the state should be accountable to that mandate gitu kan, dengan melaksanakan Monef. Nah, kemudian tujuan penting lainnya untuk pembelajaran. Nah, bagaimana dengan adanya Monef ini, siapapun pelaku program, baik itu individual maupun kelembagaan, itu bisa menarik pembelajaran. Apakah program yang saya jalankan ini dari sisi teknik, cara, operasional, strategi, kebijakan, itu telah benar atau lebih baik. Apa yang bisa saya pelajari dari cara yang lama? Apa yang bisa saya perbaiki? Apa yang bisa saya sempurnakan dan tingkatkan terus dan lain sebagainya? Apa yang harus saya lakukan supaya perlambatan yang kita alami di periode sebelumnya itu tidak terulang lagi dan seterusnya. Itu inti dari Monef itu dijalankan karena dua tujuan utama tadi. Transparansi dan accountabilitas dan learning atau pembelajaran. Oh, itu berarti kaitannya kalau saya menangkap nih kan membaca bagaimana program ini berjalan, kemudian dampak-dampaknya dan seterusnya. Nah, sebagai ketika suatu program tersebut akan berkelanjutan dari tahun ke tahun, nah kan bisa digunakan sebagai bahan evaluasi untuk program yang akan datang. Jadi seperti yang dijelaskan Mbak Umi tadi, sebenarnya kekurangan dari program yang sekarang ini apa sih? Nah, itu bisa sebagai landasan penyempurnaan dari program selanjutnya. Nah, dari situ kan tentu ada ukuran-ukuran tertentu dari sebuah program, tingkat keberhasilannya dan seterusnya. Kalau dalam bahasa lain itu namanya indikator. Nah, istilah Monef, apakah ada indikator-indikator tertentu sih, Mbak? Jadi indikator atau parameter itu menjadi bagian kunci bagaimana progres atau perkembangan sebuah program atau sebuah intervensi itu dijalankan. Juga untuk melihat seberapa jauh pencapaiannya. Jadi perkembangan aja nggak cukup, tapi juga pencapaian. Jadi bahasa Inggrisnya pencapaian ya, oke. Progress and achievement itu kan dua hal yang berbeda. Dalam bahasa Indonesianya mungkin agak mirip ya istilahnya, perkembangan dan pencapaian. Nah, teknisnya seperti ini. Bagaimana untuk mengukur atau mengidentifikasi indikator yang pas. Tapi by definitions, indikator itu apa sih? Jadi sebenarnya indikator itu adalah ciri-ciri atau symptoms. Jadi kalau sebelum dokter itu mendiagnosa kita dengan penyakit tertentu, dia akan menanyakan ciri-ciri kan. Demam, Bapak Ibu pusing, Bapak Ibu terasa nyeri di mana, itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya indikatif. This question lead to what symptoms gitu kan. Nah, kembali ke indikator tadi. Jadi indikator itu adalah kisi-kisi menggait, menuntun kita kepada informasi tentang perkembangan dan pencapaian dari sebuah program atau intervensi. Nah, bagaimana caranya untuk menetapkan indikator kinerja yang baik? Nah, kita ada istilah kriteria evaluasi. Jadi kriteria evaluasi yang kita gunakan itu yang selama ini dipromosikan oleh OECD. Apa itu OECD? Jadi OECD itu adalah organisasi yang biasa mempromosikan kegiatan evaluasi terutama di negara-negara maju maupun berkembang, artinya dua pihak. Jadi negara-negara maju itu yang biasa memberikan bantuan-bantuan untuk pembangunan kepada negara-negara yang sedang berkembang. Nah, keduanya perlu untuk memahami bagaimana Monef yang baik kan. Misalnya pembangunan untuk pengentasan kemiskinan yang dipromosikan oleh negara donor Norwegia gitu. Jadi menyalurkan bantuan, kemudian bantuan ke Indonesia yang fokus pada pengentasan kemiskinan misalnya. Nah, seberapa jauh program pengentasan kemiskinan yang dipromosikan oleh pemerintah Norwegia melalui bantuan-bantuannya itu dalam perkembangannya itu memang sesuai yang diharapkan. Nah, sesuai yang diharapkan, kalau sesuai itu kan sangat
abstrak ya. Nah, makanya kesesuaian ini harus dibicarakan dua pihak, antara negara yang mendukung proses pengentasan kemiskinan tadi, juga negara yang menerima. Keduanya perlu punya kesepahaman tentang yang dimaksud dengan sesuai tadi itu apa. Makanya indikator ini menjadi bahasa kedua belah pihak untuk misalnya Indonesia bilang kemiskinan kita turun. Apa indikatornya? Nah, ketika ketika Indonesia bilang indeks Gini kita 0.2 misalnya. Oh, Norwegia tahu, paham. Oh ya, yeah, that's good, ya kan? Karena apa? Indikator ini bahasa yang bisa dipahami kedua pihak tadi. Oh ya, berarti 0,2 itu bagus dan misalnya angka ketimpangan ini turun dari periode sebelumnya yang misalnya 0,3 atau 0,4 misalnya. Sorry, saya pakai contoh indeks Gini itu bukan untuk mengukur kemiskinan tapi untuk ketimpangan ya. Jadi OECD atau kepanjangannya ini Organization for Economic Cooperation and Development, itu yang memang mempromosikan kriteria evaluasi itu. Nah, kriteria evaluasi ini tadinya ada 5, relevansi, efektivitas, efisiensi, sustainability atau keberlanjutan, dan impact, dampak, ada 5. Tapi kemudian 2 tahun terakhir ini ada diskusi bergulir, kayaknya nggak cukup, perlu ditinjau lagi. Nah, makanya kemudian lahir satu kriteria evaluasi baru namanya koherensi dan juga penyempurnaan dari makna dari masing-masing kriteria evaluasi tadi. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan dengan kriteria evaluasi ini? Nah, ini menarik karena sebenarnya untuk membangun indikator itu sulit, karena kalau kita lihat dokumen-dokumen pemerintah yang ada atau organisasi-organisasi baik itu bilateral, multilateral, kemudian NGO, CSO, itu masih sangat beragam. Tapi kalau kita punya patokan atau fondasi yang jelas bagaimana menyusun indikator yang baik, itu akan sangat membantu program tersebut untuk menjalankan Monef yang baik. Jadi kriteria evaluasi itu kita bisa pakai untuk menyusun pertanyaan evaluasi yang berguna untuk mengembangkan indikatornya. Jadi misalnya gini, kalau kita mau mengukur sebab akibat. Jadi sebab akibat itu misalnya, apakah bepergian ke luar negeri selalu menyebabkan potensi terkena COVID-19 misalnya. Berarti ini kan ada pertanyaan sebab akibat ya kan. Pergi ke luar negeri menyebabkan terkena resiko COVID-19. Nah, pertanyaan sebab akibat ini kan kita coba mengukur kausalitas ya kan. Berarti kalau kausalitas ini berkaitan dengan pertanyaan yang mengarah kepada dampak. Jadi misalnya pembatasan ke luar negeri, apakah itu akan menurunkan potensi masyarakat kita yang akan terkena COVID-19 misalnya. Nah, itu contoh pertanyaan yang sifatnya kausalitas. Nah, bagaimana dari situ menyusun indikatornya? Bentuk pertanyaannya kausalitas, sebab akibat. Kalau saya menangkap di sini berarti MN ini penting dong, Mbak. MN ini kan seperti membuat program ini, pencapaian-pencapaian itu jelas gitu loh. Apa yang perlu dicapai, terus indikator keberhasilan suatu program itu apa aja. Jadi suatu program itu benar-benar bisa dirasakan dampaknya. Kalau menurut Mbak Umi sebagai profesional evaluator ya, tentang MN ini apakah sudah benar-benar diterapkan di Indonesia gitu? Betul sekali bahwa Monef itu sangat penting. Kalau coba kita ilustrasikan performance dari sebuah mobil ya, itu kan ada dashboard. Orang kan sangat driver, pengendara, pemilik mobil, itu kan sangat tergantung kepada dashboard itu untuk melihat performance mobilnya atau motornya. Itu menunjukkan kondisi oli, kondisi radiator, kondisi aki, itu seberapa levelnya, bensinnya, dan lain sebagainya. Itu untuk memonitor seberapa jauh kecukupan ketersediaan yang dipantau tadi, jadi oli, radiator, mungkin coolant, itu dalam kondisi yang memang selalu dalam ketercukupannya itu sufficient, memadai.
Nah, sementara evaluasi itu indikator-indikator yang ditunjukkan, informasi-informasi yang kita baca dari dashboard itu, apa yang bisa kita evaluasi? Misalnya nih, level bensin masih cukup, tapi ada lampu yang kayak tanda oli itu nyala terus gitu. Tapi ketika kita cek, olinya itu masih cukup dan itu belum lama ganti gitu kan. Nah, tapi ini lampu nyala terus, performance juga memang rasanya agak beda dari biasanya, ya kan? Ternyata ketika kita cek-cek itu kita analisis berbagai aspek dari lampu indikator segala macam, kita cek kondisi mesin, kita cek status perawatan, mengarah pada satu informasi yang masih missing, yakni performance mobil itu agak kurang karena setir itu selalu banting ke kanan misalnya. Nah, dari situ kita mengevaluasi, ya kan, terus kemudian menyimpulkan bahwa dari data dan informasi yang kita kumpulkan bahwa ini kurang angin gitu. Nah, ini sebagai ilustrasi pentingnya Monef untuk performance sebuah intervensi. Kondisi di Indonesia, kalau berdasar kajian dari UNICEF tahun 2017, itu membandingkan Indonesia dengan negara-negara tetangga yang ada di Asia Tenggara. Indonesia ini secara infrastruktur paling unggul. Kenapa? Karena sebenarnya by regulations, Indonesia ini sudah sangat performance based. Jadi sejak undang-undang tentang keuangan negara, di mana ada beberapa pasal yang berbicara tentang anggaran berbasis kinerja, itu mensyaratkan monitoring dan evaluasi untuk proses perencanaan dan penganggaran program berikutnya. Seperti itu. Jadi informasi kinerja menjadi sangat penting dan mutlak. Nah, kemudian konsekuensi dari regulasi tersebut ini kemudian berakibat pada dukungan dari sisi kelembagaan maupun dari sisi sumber daya manusia maupun anggarannya itu tersedia. Jadi setiap unit perencanaan yang ada di Indonesia, baik itu pemerintah pusat maupun daerah, ada anggaran dan person yang didedikasikan khusus untuk menjalankan monitoring dan evaluasi. Nah, proses kelembagaan Monef ini menjadi sangat penting dan Indonesia sebenarnya sudah berhasil mencapai itu. Jadi by system Monef itu sudah terbangun di Indonesia. Tapi ada challenge yang masih sangat masif soal kualitas pelaksanaannya. Nah, kualitas pelaksanaannya ini mulai dari bagaimana SDM itu punya kapasitas cukup untuk melakukan misalnya pendataan, melakukan proses pembersihan data, melakukan bahkan ketika mengumpulkan data atau mendesain kegiatan Monef-nya itu juga masih banyak kendala. Ya kan, terus kemudian bagaimana mengelola data itu menjadi informasi, terus kemudian dari informasi itu bagaimana kemudian didorong untuk dimanfaatkan oleh para pemanfaat evaluasi dan nggak numpuk di lemari arsip. Ini masih menjadi tantangan kita. Nah, tentu PR ini masih cukup panjang untuk menyelesaikannya dan lumayan kompleks mana dulu, tapi paling enggak dari sisi kelembagaan itu kita yang dari sisi kelembagaan yang sudah terbangun itu kita bisa terus tingkatkan dan sempurnakan sistem Monef yang ada di Indonesia. Sip. Jadi pada dasarnya pelaksanaan Monef itu sangat tergantung dengan kapasitas individu maupun organisasi yang akan menjalankan. Kemudian proses pengumpulan data ini sangat penting. Ada beberapa kaidah untuk sebelum kita terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data, ya kan? Baik data primer atau sekunder. Jadi maksud saya terjun ke lapangan itu bukan berarti kita ke daerah atau ke field gitu ya, tapi mobilisasi kegiatan evaluasi itu sendiri. Ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Jadi pertama, bagaimana desain evaluasi itu mengcapture seluruh informasi terkait data apa yang akan kita kumpulkan, bagaimana caranya atau strateginya, siapa saja
yang akan berkontribusi terhadap data dan informasi tersebut. Lalu bagaimana kita mengolahnya? Nah, kemudian dari sini kita menentukan metodologi dan pendekatan apa yang pas dan sesuai untuk kebutuhan evaluasi tersebut. Nah, dari situ perlu kita siapkan yang namanya lembar informed consent. Saya pikir banyak ya contoh-contoh lembar informed consent untuk pelaksanaan pengumpulan data lapangan. Jadi lembar informed consent ini bagian dari kode etik yang harus kita pegang pertama sebelum kita menjalankan proses pengumpulan data sesungguhnya gitu. Lembar informed consent ini menjelaskan tentang keterbukaan dari sisi tujuan maupun metodologi dan untuk apa dan bagaimana hasil akhir evaluasi ini akan dimanfaatkan dan bagaimana responden atau informan atau pemberi data itu akan tetap terlindungi gitu, atau informasinya akan dimanfaatkan secara proporsional, tidak disalahgunakan gitu. Jadi lembar informed consent itu menjadi salah satu hal yang perlu dipersiapkan. Nah, selain itu kode etik dari pelaksananya ini menjadi penting ya, paling enggak manajer atau koordinator evaluasi itu harus menyiapkan semacam formulir pernyataan ya, misalnya kode etik tidak menyalahgunakan hak anak, misalnya eksploitasi anak gitu kan, dan nilai-nilai universal lainnya gitu, penghargaan terhadap hak asasi manusia, kebebasan berpendapat dan sebagainya. Terus kemudian lebih spesifik misalnya integritas, kejujuran, terus kemauan untuk menjaga kerahasiaan dan lain sebagainya. Terus kemudian code of conduct ini juga penting. Jadi selain kode etik tadi, jadi code of conduct itu misalnya pada saat di lapangan itu tidak menerima uang gitu misalnya. Karena ada pengalaman saya dulu mengevaluasi satu program ketika di lapangan itu karena mereka ketakutan karena evaluasi dianggap audit, kita coba dikasih ini uang transport segala macam, padahal kita dari kantor sudah ada gitu. Nah itu wajib kita tolak karena ya itu akan mempengaruhi nanti hasil evaluasi kita. Karena evaluasi ini idealnya memang imparsial gitu. Tentang hal ini baiknya kita akan diskusikan nanti di episode berikutnya karena akan ada hubungannya dengan paradigma evaluasi. Itu sih. Kalau dikulik mau lebih dalam, jadi pembahasannya sangat luas dan panjang ya, Mbak. Benar banget. Oke, siap. Oke. Berarti kan memang dalam MNI, Monitoring Evaluation, ini memang ada kode-kode etik tertentu ya, Mbak, khususnya dalam proses pengambilan data dan seterusnya. Jadi memang sesuatu yang kompleks dan cukup menarik untuk dipelajari lebih mendalam begitu. Nah, mengenai MNI sendiri, harusnya kan ada profesional yang mereka itu diakui gitu loh. Apakah seorang evaluator misalnya mengevaluasi atau monitori sebuah program misalnya, apakah ada keahlian khusus yang harus dimiliki atau apakah ada sertifikasi yang harus dimiliki sebelum mereka memang benar-benar dianggap sebagai seorang profesional evaluator gitu? Idealnya memang perlu ya sertifikasi profesi Monef ini karena rekomendasinya itu bisa jadi sangat penting. Misalnya terkait evaluasi standar bangunan misalnya, kebermanfaatan bangunan itu untuk masyarakat. Terus kemudian evaluasi terkait penanganan penyakit tertentu misalnya. Jadi yang ini sangat kelihatan implikasinya kepada nyawa manusia itu menjadi salah satu alasan gitu. Selain alasan lainnya yang mungkin orang agak menganggap atau melihat Monef itu sebelah mata. Padahal sesungguhnya Monef itu tak kalah penting dengan kegiatan audit, mungkin lebih prominent ya di Indonesia. Kalau secara global, kalau kita belajar antar negara, memang
Tidak banyak ya yang mempunyai standar atau sertifikasi terhadap profesi evaluasi ini. Tapi paling enggak kita bisa berkaca pada Kanada. Jadi Kanada itu punya asosiasi MONEF yang memang cukup well established ya, Canadian Evaluation Society secara rutin hingga hari ini dan cukup konsisten menjalankan proses sertifikasi tersebut. Tapi tentu sertifikasi itu tidak stand alone ya, karena di belakangnya ada hal yang coba dijaga. Jadi profesionalisme dari profesi MONEF itu sendiri. Jadi ada kegiatan pelatihan, ada kegiatan quality assurance, yang itu memang dikawal untuk memastikan bahwa para evaluator itu pas atau lulus dalam materi kompetensi tertentu. Misalnya, apakah evaluator A berkompeten terhadap jenis evaluasi program penanganan penyakit HIV/AIDS. Nah, standar kompetensinya apa saja? Nah, ini yang dimaksud sebagai kenapa kemudian sertifikasi untuk profesi MONEF menjadi penting untuk mulai diwacanakan seperti itu, khususnya untuk Indonesia ya, karena sebenarnya effort untuk secara global itu juga udah cukup lama, gitu sih. Oh gitu, jadi memang dibutuhkan keahlian khusus begitu Mbak ya? Iya memang, karena dari pengalaman saya sendiri, saya kan tadinya peneliti umum, saya ada background ekonomi, terus kemudian ada satu assignment yang saya harus jadi M&E officer ya untuk program loan waktu itu tahun 2006. Jadi saya learning by doing, nyebur kemudian baru belajar. Nah, kebetulan mitra saya waktu itu kan international expert gitu. Jadi saya juga sambil belajar yang bersangkutan, saya juga secara otodidak belajar dari literatur yang ada. Terus kemudian secara parsial saya ikut beberapa course terutama yang ada di luar negeri ya. Kalau yang ada di Indonesia jujur saya merasa MONEF-nya itu masih sangat administratif. Nah, yang substansial itu justru kita bisa dapatkan di luar negeri. Tapi itu sifatnya parsial, sampai kemudian saya ikut program IBDET. IBDET itu International Program for Evaluation Training, yang itu dipromot oleh Bank Dunia dan University of Carleton. Jadi itu programnya 1 bulan penuh, program yang cukup komprehensif. Terus kemudian saya belajar MONEF juga di Belgia. Nah, itu kemudian yang tidak ansih melihat MONEF sebagai hal yang mechanical, artinya fokus pada metode aja, tapi secara broad, secara holistik, melihat dari aspek pembangunannya. Makanya kemudian monitoring and evaluation sama development evaluation itu adalah two different things. Tapi nanti episode ini ada pertanyaan terakhir mengenai harapan dari Mbak Umi Hani mengenai perkembangan monitoring dan evaluation di Indonesia. Harapan ya. Jadi intinya MONEF itu kerja bareng ya. Jadi kerja kolaborasi antara si evaluatornya, si asosiasi MONEF-nya, pemerintahnya, anggota dewannya, dan masyarakat pada umumnya, seperti itu. Jika itu terbangun, maka budaya MONEF yang itu embedded itu tertanam kepada baik itu individu maupun kelembagaan, itu akan menjamin ya bahwa kinerja dan hasil-hasil pembangunan yang ada itu akan bisa memenuhi kebutuhan menjawab apa yang diamanahkan negara ini dalam undang-undang, seperti itu. Karena semua pihak akan menjadi accountable gitu. Semua pihak akan transparan. Semua pihak akan selalu ada proses learning gitu. Akan selalu berusaha menjadi lebih baik.
dalam sisi misalnya perencanaan program, anggaran, kegiatan, improve terus intervensi-intervensi yang dilakukan dan lain sebagainya. Nah, Monef menjadi budaya atau gaya hidup bagi individu maupun kelembagaan tersebut. Nah, itu perlu kerjasama berbagai pihak seperti itu. Nah, memang harus ada pihak-pihak yang berinisiatif. Nah, makanya Monef Studio ini menjadi salah satu pihak yang ingin berpartisipasi aktif untuk membangun proses itu. Bagaimana kemudian budaya organisasi, budaya kelembagaan, budaya individu, budaya negara Indonesia ini menjadi lebih appreciate terhadap Monef. Baik, cukup Mbak? Cukup kayaknya ya, udah panjang banget. Nanti diskusinya bisa kita sambung lah di sesi-sesi berikutnya. Oke, cukup ya. Ya semoga bermanfaat buat teman-teman dimanapun kalian berada. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Umi Hani yang sudah menyempatkan waktunya untuk kita berbincang-bincang pada hari ini. Sekali lagi semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sedang stay tune bersama kita. Semoga bermanfaat dan tetap mengikuti kita di episode-episode yang berikutnya. Mungkin dari Mbak Umi ada pesan-pesan? Kalau enggak, langsung saya tutup. Sebenarnya itu aja sih. Ikuti terus kanal-kanal literasi Monef Studio untuk belajar tentang Monef, kenapa itu penting, dan kemudian bagaimana itu internalisasi ke diri masing-masing untuk refleksi dan lain sebagainya. Juga mungkin sebagai pilihan karir ke depan. Itu aja sih. Salam Monef. Oh, jadi ada salamnya ya, Mbak? Ada. Salam Monef ya. Oh, salam Monef. Siap. Nanti biar teman-teman di rumah ikut juga. Bisa salam Monef. Iya, kita Oke, kita cukupkan ya perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di episode-episode Monef Podcast by Monef Studio selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.